Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan materi penyelesaian audit mengenai peristiwa kemudian dan evaluasi kelangsungan usaha atau going concern dari mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Kami dari kelompok 12 dengan saya Rosan Regas dengan NIM 2105523029 dari program studi S1 Akuntansi kelas A2 TLC Universitas Tikubang Semarang dengan teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Renka Ayu Imania Fatihah dengan NIM 2105523031, program studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Lalu tujuan kami untuk membuat dan mempresentasikan video ini yaitu untuk memenuhi syarat ujian akhir semester kami di mata kuliah Pengauditan 2 dengan dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE AKMM CA CPA. Pada kali ini, kelompok kami akan melakukan pembahasan dari materi penyelesaian audit. Yang pertama ada peristiwa kemudian, dan yang kedua ada evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai peristiwa kemudian. Penyelesaian audit dan peristiwa kemudian. Penyelesaian audit. Untuk menjamin audit yang berkualitas tinggi, tahap penyelesaian audit sangat penting. Auditor memeriksa kewajiban kontingensi dan peristiwa setelahnya selama fase ini. Selain itu, auditor menentukan apakah opini audit didukung oleh bukti dan keputusan audit. Proses yang dilakukan di akhir audit. Dalam menyelesaikan pekerjaan lapangan, auditor melakukan prosedur audit tertentu guna memperoleh bukti tambahan. Prosedur audit meliputi yang pertama melakukan review peristiwa-peristiwa kemudian. Yang kedua membaca notulen-notulen rapat. Ketiga mendapatkan bukti tentang tuntutan hukum, klaim, dan keputusan pengadilan. Yang keempat, mendapatkan surat pernyataan dari klien. Yang kelima atau yang terakhir, melakukan prosedur analitis. Lalu, tahap penyelesaian audit. Untuk menjamin audit yang berkualitas tinggi, tahap penyelesaian audit sangatlah penting. Auditor memeriksa kewajiban kontingensi dan peristiwa setelahnya selama fase ini. Selain itu, auditor akan melakukan opini yang didukung oleh keputusan audit. Audit selesai dengan 8 kegiatan utama, yaitu yang pertama, melaksanakan pengujian tambahan untuk penyajian dan pengungkapan. Serupa dengan cara mereka memperoleh bukti untuk tujuan audit yang terkait dengan transaksi dan saldo. Pendekatan auditor adalah memperoleh bukti untuk penyajian dan pengungkapan. Yang kedua, menelaah kewajiban bersyarat. Kewajiban bersyarat yaitu potensi kewajiban masa depan kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat dari aktivitas yang telah terjadi. Yang ketiga, menelaah peristiwa kemudian prosedur audit yang disyaratkan oleh PSA 46 untuk memverifikasi transaksi dan peristiwa ini
Umumnya disebut sebagai penelaah peristiwa kemudian atau penelahan pasca neraca. Tanggung jawab auditor untuk mereview peristiwa kemudian terbatas pada periode yang dimulai dengan tanggal neraca dan diakhiri tanggal laporan audit. Yang keempat, mengumpulkan bahan bukti akhir. Lalu yang kelima, mengevaluasi hasil temuan dari pengujian transaksi, prosedur analitis, dan pengujian perincian 1 untuk 5 siklus transaksi ditekankan. Yang keenam, menerbitkan laporan audit. 7. Berkomunikasi dengan komite audit manajemen. Mungkin terdapat beberapa komunikasi dari auditor kepada karyawan klien setelah audit selesai. Untuk komunikasi ini lebih ditujukan kepada komite audit dan manajemen senior. Lalu yang kedelapan, penemuan fakta kemudian. Setelah audit selesai, auditor dapat berkomunikasi dengan karyawan klien dalam beberapa cara. Komite audit dan manajemen senior adalah penerima utama dari komunikasi ini. Lalu langkah umum dalam penyelesaian audit. Penyelesaian audit merujuk pada tahap akhir dari proses audit, di mana auditor menyelesaikan pekerjaan dan menyusun laporan audit. Proses ini melibatkan perolehan hasil-hasil audit dan pengambilan keputusan terkait kesimpulan serta temuan audit yang telah ditemukan. Langkah umum dalam penyelesaian audit. Yang pertama ada penilaian, 2 kesimpulan dan temuan audit. Yang ketiga laporan audit dan tindak lanjut. Dalam penyelesaian audit merupakan tahap penting dalam proses audit yang melibatkan sintesis hasil-hasil audit menjadi laporan yang komprehensif dan bermanfaat bagi entitas yang diaudit dan pihak-pihak yang berkepentingan. Lalu peristiwa kemudian. Peristiwa kemudian dalam audit merujuk pada peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan. Tetapi sebelum ditanggal, auditor menandatangani laporan audit. Dalam konteks ini, auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi peristiwa-peristiwa tersebut untuk memastikan bahwa informasi yang relevan, tercermin, dan akurat dalam laporan keuangan yang diaudit. Peristiwa kemudian dapat menjadi 2 kategori utama. Yang pertama ada peristiwa yang mempengaruhi laporan keuangan. Peristiwa ini adalah peristiwa yang menyediakan bukti tambahan tentang kondisi yang ada pada tanggal laporan keuangan dan dapat mempengaruhi penilaian auditor terhadap kebenaran dan kelengkapan laporan keuangan. Misalnya peristiwa seperti restrukturisasi utang, perolehan, atau penjualan aset signifikan. Perubahan regulasi atau litigasi penting yang muncul setelah tanggal pada laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada peristiwa yang tidak mempengaruhi laporan keuangan. Dalam peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak memberikan informasi tambahan tentang kondisi pada tanggal laporan keuangan, tetapi masih penting untuk diketahui oleh para pengguna laporan keuangan.
Misalnya, pengangkatan atau pengunduran direktur utama, perubahan signifikan dalam kebijakan operasional perusahaan, atau kejadian-kejadian penting lainnya yang tidak mempengaruhi angka-angka di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Dalam peristiwa kemudian, untuk menghadapi peristiwa kemudian, auditor perlu mengevaluasi apakah peristiwa tersebut memerlukan penyesuaian dalam laporan keuangan atau hanya memerlukan pengungkapan tambahan. Auditor juga perlu memastikan bahwa laporan keuangan tetap konsisten dengan informasi baru yang diberikan oleh peristiwa-peristiwa tersebut. Penting untuk dicatat bahwa tanggung jawab auditor terhadap peristiwa kemudian tergantung pada kerangka kerja audit yang digunakan dan persyaratan hukum serta peraturan yang berlaku di wilayah yurisdiksi yang relevan. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut tentang peristiwa, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional keuangan atau akuntan publik yang terkait atau audit terkait. Jenis-jenis peristiwa kemudian. Berdasarkan jenisnya, peristiwa kemudian ada dua jenis. Yang pertama, yaitu peristiwa kemudian jenis 1. Peristiwa ini yaitu memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Lalu yang kedua, ada peristiwa kemudian jenis 2. Dalam peristiwa ini, memberikan bukti yang berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca, tetapi muncul setelah tanggal pada saat itu. Jenis peristiwa umum dalam audit. Dalam konteks audit, terdapat beberapa jenis peristiwa yang dapat terjadi selama atau setelah proses audit dilakukan. Berikut ada 2 jenis peristiwa umum yang terjadi dalam audit. Yang pertama ada audit temuan. Audit temuan adalah peristiwa di mana auditor menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap standar akuntansi atau prosedur yang ditetapkan. Hal ini mencakup kesalahan dalam suatu pencatatan keuangan, ketidakkonsistenan dalam laporan keuangan, atau antara lain pelanggaran peraturan dalam perpajakan. Temuan audit dapat menyebabkan perubahan dalam laporan keuangan atau tindakan perbaikan yang harus diambil oleh entitas yang diaudit tersebut. Jenis peristiwa umum audit yang kedua. Dalam peristiwa kedua ini ada rekomendasi audit. Rekomendasi audit adalah saran atau nasihat yang diberikan oleh auditor kepada manajemen atau pihak yang diaudit untuk meningkatkan efisiensi kepatuhan atau pengendalian internal. Rekomendasi ini mungkin terkait dengan proses bisnis yang lebih baik, pemantauan risiko yang lebih efektif, atau perbaikan dalam pengendalian organisasi internal. Tujuan rekomendasi audit adalah membantu perusahaan atau entitas yang diaudit
meningkatkan kinerja serta efektivitas operasional mereka. Dalam kedua jenis peristiwa ini, penting dalam audit karena mereka dapat menyediakan wawasan dan rekomendasi yang berharga bagi entitas yang diaudit untuk meningkatkan kepatuhan dan efisiensi opini mereka. Lalu ada tujuan peristiwa kemudian. Tujuan dari peristiwa-peristiwa kemudian yang ada dalam audit adalah untuk menentukan apakah perubahan signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan akan bertambah signifikan terhadap laporan keuangan yang ada. Audit bertujuan untuk memberikan keyakinan yang wajar tentang pelaporan-laporan keuangan. Dan dalam hal ini, tentunya peristiwa kemudian perlu dievaluasi untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan mencerminkan kondisi keuangan dan operasional perusahaan secara akurat dan pasti. Tujuan peristiwa kemudian. Beberapa tujuan dari peristiwa kemudian. Tujuan utama dari menguji dalam audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penilaian dampak. Audit bertujuan untuk menilai dampak peristiwa kemudian terhadap laporan keuangan. Peristiwa selanjutnya dapat meliputi penjualan atau akuisisi aset, restrukturisasi utang, perubahan kepemilikan, atau perubahan signifikan lainnya. Dalam bisnis, auditor perlu memahami dan mengevaluasi dampak finansial dari peristiwa ini terhadap laporan keuangan. Lalu yang kedua ada kepatuhan informasi. Auditor harus memastikan bahwa informasi tentang peristiwa kemudian yang relevan dan pilihan material secara tepat dalam laporan keuangan. Hal ini akan memastikan bahwa pengguna laporan keuangan memiliki informasi yang memadai untuk membuat keputusan secara tepat. Lalu yang ketiga, ada kepatuhan aturan akuntansi. Auditor harus memverifikasi bahwa peristiwa kemudian telah diperlakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Auditor perlu memastikan bahwa perubahan akuntansi yang terkait dengan peristiwa kemudian diterapkan secara konsisten dan benar dalam laporan keuangan. Lalu yang keempat atau yang terakhir, estimasi dan pengungkapan. Jika peristiwa kemudian melibatkan estimasi yang signifikan, maka auditor perlu mengevaluasi apakah estimasi tersebut wajar dan juga mencerminkan kondisi saat ini. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa pengungkapan yang dilakukan terkait peristiwa tersebut telah dilakukan secara memadai dalam rangka mencapai tujuan-tujuan tersebut. Auditor akan mengumpulkan bukti dan informasi yang relevan, membandingkan peristiwa kemudian dengan informasi yang ada, dan melakukan penilaian profesional terhadap laporan keuangan. Contoh peristiwa kemudian yang menjadi subjek audit.
Peristiwa kemudian audit mereferensikan pada penggambaran ulang atau evaluasi yang dilakukan setelah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tertentu. Audit merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memverifikasi dan menilai kepatuhan suatu entitas terhadap standar, prosedur, atau persyaratan yang telah diterapkan. Berikut ada beberapa contoh peristiwa yang sering menjadi subjek audit. Yang pertama ada audit keuangan. Audit ini dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi akurat, adil, serta sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Tujuan dari audit keuangan adalah memastikan kerahasiaan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Lalu yang kedua ada audit internal. Audit internal dilakukan oleh tim internal suatu organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan keamanan sistem kontrol internal perusahaan. Audit ini tentunya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam proses bisnis dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Lalu yang ketiga ada audit kepatuhan. Audit kepatuhan dilakukan untuk memastikan bahwa suatu organisasi atau perusahaan mematuhi peraturan hukum yang berlaku di industri atau yurisdiksi tertentu. Misalnya, kepala audit dapat melibatkan keamanan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi lingkungan, regulasi keamanan, atau kepatuhan terhadap standar industri. Lalu yang keempat ada sistem audit. Dalam sistem audit ini melibatkan perlindungan terhadap sistem teknologi informasi pada suatu organisasi, termasuk infrastruktur, keamanan, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dan data yang dikelola oleh organisasi tentunya aman, terlindungi, dan beroperasi dengan baik. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada audit kinerja. Audit kinerja dilakukan untuk menilai pelaporan, tujuan, dan kinerja suatu organisasi, departemen, atau proyek. Audit ini mengukur efisiensi, efektivitas, dan dampak dari kegiatan yang dilakukan, serta memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Peristiwa-peristiwa tersebut menjadi fokus audit kemudian sebagai upaya untuk menilai, mengukur, dan meningkatkan kualitas kepatuhan dan kinerja suatu entitas atau organisasi. Lalu ada contoh peristiwa kemudian. Contoh peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian laporan terhadap klien keuangan, yaitu yang pertama ada pengumuman kebangkrutan debitur klien karena terjadinya kesulitan keuangan dari debitur tersebut. Jumlah perolehan kepada debitur tersebut melebihi jumlah cadangan kerugian piutang yang telah dibentuk oleh klien. Yang kedua, penyelesaian perkara pengadilan yang jumlahnya berbeda dengan jumlah yang telah dicatat di dalam buku klien. Lalu yang ketiga, penjualan equipment yang sudah tidak dipakai lagi
dalam konsisten usaha klien dengan harga di bawah nilai buku kini. Lalu peristiwa kemudian dalam laporan audit. Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama, peristiwa kemudian memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien. Lalu yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan lagi untuk itu. Lalu peristiwa kemudian yang perlu penyesuaian. Peristiwa kemudian yang memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama, peristiwa kemudian memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien. Lalu yang kedua, peristiwa kemudian yang tidak memerlukan penyesuaian terhadap laporan keuangan klien, namun perlu dicantumkan penjelasan untuk itu. Lalu ada contoh peristiwa kemudian yang menjadi perhatian dalam audit. Yang pertama, perubahan regulasi atau undang-undang jika ada entitas perubahan dalam regulasi atau undang-undang yang relevan dengan entitas yang sedang diaudit. Auditor harus mengevaluasi apakah perubahan tersebut memiliki dampak pada laporan keuangan. Yang kedua, transaksi signifikan. Jika ada transaksi signifikan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan, auditor perlu mengevaluasi apakah transaksi tersebut memengaruhi laporan keuangan dan apakah ada kebutuhan untuk mengungkapkannya. Lalu yang ketiga, peristiwa yang mempengaruhi penilaian atau estimasi. Jika ada peristiwa kemudian yang mempengaruhi penilaian atau estimasi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan, auditor perlu memastikan bahwa pengungkapan yang relevan itu telah dilakukan. Lalu masih dalam contoh peristiwa kemudian yang menjadi perhatian dalam audit. Yang keempat, kerugian atau kejadian tak terduga. Jika entitas tersebut mengalami kerugian signifikan atau kejadian tidak terduga setelah tanggal laporan keuangan, maka auditor perlu mengevaluasi apakah hal tersebut mempengaruhi nilai aset, kewajiban, atau keberlanjutan di operasi suatu entitas. Peristiwa yang mengungkapkan kekerasan tentang penangkapan usaha. Jika ada peristiwa setelah tanggal laporan keuangan yang menunjukkan ancaman tentang penghapusan suatu usaha entitas, auditor perlu mempertimbangkan apakah ada kebutuhan untuk mengungkapkannya secara tepat. Lalu berdasarkan materi dari peristiwa kemudian, ada kesimpulan dari peristiwa kemudian. Kesimpulan dari peristiwa kemudian audit akan tergantung pada hasil audit tersebut. Namun, secara umum, tujuan dari audit adalah untuk mengevaluasi keuangan
proses bisnis, atau kegiatan tertentu dalam suatu organisasi atau entitas. Audit yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi kesalahan, ketidaksesuaian, atau kelemahan yang ada di dalam sistem audit. Lalu kesimpulan dari peristiwa kemudian audit dapat mencakup beberapa hal, antara lain kelulusan atau kegagalan dalam mencapai tujuan audit. Kesimpulan ini akan menunjukkan sejauh mana entitas atau proses yang dilakukan audit memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan. Jika kesimpulannya ada kegagalan, maka akan diidentifikasi masalah-masalah yang perlu diperbaiki atau perubahan yang harus dilakukan. Yang kedua, identifikasi temuan dan masalah. Audit akan mengungkapkan temuan atau masalah tertentu yang ditemukan selama proses audit. Kesimpulan akan mencakup kesimpulan dari temuan tersebut, termasuk penyimpangan kebijakan atau prosedur yang berlaku, ketidakakuratan data keuangan, atau kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Lalu ada rekomendasi perbaikan. Jika audit mengungkapkan kelemahan atau ketidaksesuaian, kesimpulan dapat mencakup rekomendasi atau memperbaiki situasi. Rekomendasi ini akan memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki masalah yang teridentifikasi selama audit. Lalu yang terakhir ada tingkat risiko atau pelaporan. Kesimpulan audit juga dapat menyimpulkan tingkat risiko atau pelaporan entitas atau proses yang diaudit jika audit menemukan bahwa risiko atau ketidakakalan yang tinggi. Hal ini mempengaruhi manajemen keputusan atau pihak terkait dalam menghadapi permasalahan yang diinginkan. Lalu penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Renka. Baik, untuk materi selanjutnya adalah evaluasi kelangsungan usaha atau going concern. The auditor's consideration of an entity ability to continue as a going concern menetapkan tanggung jawab auditor untuk mengevaluasi apakah ada keraguan yang substansial tentang kemampuan klien untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama satu periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun di luar tanggal laporan keuangan yang sedang diaudit, atau biasanya 1 tahun dari tanggal neraca. Informasi yang akan menimbulkan keraguan yang substansial tentang asumsi kelanjutan usaha atau going concern berkaitan dengan ketidakmampuan entitas untuk terus memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo tanpa disposisi aktiva yang besar di luar arah bisnis yang biasa, merestrukturisasi hutang, merevisi operasinya yang dipaksa dari luar, atau melakukan tindakan yang serupa. Hal-hal yang perlu diungkapkan, yang pertama adalah kondisi dan peristiwa yang menyebabkan munculnya keraguan substansial kelangsungan hidup perusahaan. Yang kedua, kemungkinan-kemungkinan akibat dari kondisi dan keadaan sulit yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga, hasil evaluasi manajemen dan upaya pencegahannya.
Kemudian, potensi penghentian kegiatan operasional. Jika auditor merasa yakin bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan perusahaan untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang cukup layak, maka ia dapat mengambil langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan informasi mengenai rencana manajemen yang dimaksudkan untuk mengurangi pengaruhnya suatu kondisi atau peristiwa yang terjadi. Dan yang kedua, menilai kemungkinan bahwa rencana tersebut dapat diterapkan secara efektif. Mengevaluasi kelanjutan usaha. Nah, jika setelah mengevaluasi rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa terdapat keraguan yang substansial mengenai kelanjutan usaha, maka ia harus yang pertama mempertimbangkan kelayakan pengungkapan mengenai kemungkinan ketidakmampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Yang kedua adalah menyertakan suatu paragraf penjelasan atau sesudah paragraf pendapat dalam laporan audit untuk mencerminkan kesimpulannya. Auditor menyimpulkan bahwa tidak ada keraguan yang substansial, maka ia tetap harus mempertimbangkan kebutuhan akan pengungkapan. Beberapa informasi yang mungkin diungkapkan mencakup yang pertama ada kondisi dan peristiwa bersangkutan yang menimbulkan penilaian atas keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya selama periode waktu yang layak. Yang kedua, kemungkinan pengaruh kondisi dan peristiwa tersebut. Yang ketiga, evaluasi manajemen atas signifikasi dari kondisi-kondisi dan peristiwa itu, serta setiap faktor yang dapat mengurangi. Selanjutnya, kemungkinan penghentian operasi, lalu ada rencana manajemen termasuk informasi keuangan prospektif yang relevan, dan yang terakhir adalah informasi tentang pemulihan atau klasifikasi jumlah aktiva yang tercatat atau jumlah atau klasifikasi kewajiban. Jika setelah mempertimbangkan kondisi-kondisi yang diidentifikasi dan rencana manajemen, auditor menyimpulkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha selama periode waktu tersisa yang layak. Maka laporan audit biasanya berisi pendapatan wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan tentang ketidakpastian atau sudah paragraf pendapat. Untuk mencerminkan kesimpulan itu, kesimpulan auditor mengenai kemampuan entitas untuk mempertahankan kelanjutan usahanya harus dinyatakan dengan menggunakan frasa keraguan yang substansial mengenai kemampuan atau entitas untuk mempertahankan kelanjutan usaha. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas mengenai kemampuan entitas itu untuk mempertahankan kelanjutan usaha tidak memadai, maka ada penyimpangan dari prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini dapat mengakibatkan pendapat wajar dengan pengecualian atau kecuali untuk atau penolakan memberikan pendapat.
Kemudian di sini masih di bagian evaluasi kelangsungan usaha, terdapat dampak kesimpulan dari hasil evaluasinya. Yang pertama ada evaluasi kecukupan pengungkapan dalam laporan keuangan, dan yang kedua adalah evaluasi teknis pemberian bahasa penjelasan dalam laporan audit. Menurut Walt Turney and Todd 2001, pengungkapan adalah berkaitan dengan informasi baik dalam laporan keuangan maupun komunikasi tambahan termasuk catatan kaki, peristiwa-peristiwa setelah tanggal laporan, diskusi dan analisis manajemen, perkiraan keuangan dan operasi, dan laporan keuangan tambahan yang meliputi pengungkapan segmental dan informasi pelengkap lebih dari biaya historis. Sejalan dengan gagasan FASB dalam kerangka konseptualnya sebagai berikut, SFAC nomor 1 paragraf 5, although financial reporting and financial statement have essentially the same objective, some useful information is better provided by financial statement and some is better provided, or can only be provided by means of financial reporting other than financial statement. Selanjutnya, pengertian pengungkapan laporan keuangan menurut Steves 2010, pengungkapan dalam laporan keuangan adalah pelaporan rinci sebuah transaksi dalam catatan pada laporan keuangan. Hendrickson menyatakan bahwa secara sederhana, pengungkapan dapat diartikan sebagai pengeluaran informasi atau the release of information. Hendrickson dan Evans membagi tingkat pengungkapan menjadi 3 konsep. Pengungkapan yang bergantung pada peraturan yang dianggap paling diinginkan. Kemudian 3 konsep pengungkapan tersebut adalah yang pertama ada adequate disclosure atau pengungkapan cukup, yaitu konsep yang sering digunakan pengungkapan minimum yang dinyatakan oleh peraturan yang berlaku, di mana angka-angka yang disajikan dapat diinterpretasikan dengan benar oleh investor. Kemudian yang kedua ada fair disclosure atau pengungkapan wajar. Fair disclosure adalah pengungkapan yang secara tidak langsung merupakan tujuan etis agar memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemakai laporan dengan menyediakan informasi yang layak terhadap pembaca potensial. Kemudian yang terakhir ada full disclosure atau pengungkapan penuh. Nah, full disclosure ini adalah pengungkapan yang mengimplikasikan penyajian dari seluruh informasi yang relevan. Pengungkapan ini sering dianggap berlebihan. Hendrickson berpendapat terlalu banyak informasi akan membahayakan karena penyajian atas informasi tidak penting yang rinci akan mengaburkan informasi yang signifikan dan membuat laporan sulit untuk diinterpretasikan. Nah, tujuan dari pengungkapan dalam laporan keuangan itu ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam mengambil keputusan secara rasional. Yang kedua, memberikan informasi untuk membantu investor, kreditor, dan pemakai lainnya menilai jumlah pengakuan tentang penerimaan kas bersih. Yang ketiga, memberikan informasi tentang sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan. Keempat, menyediakan informasi tentang hasil usaha atau performance keuangan
suatu perusahaan selama satu periode. Yang kelima, menyediakan informasi yang bermanfaat bagi manajer dan direktur sesuai kepentingan pemilik. Yang keenam, untuk membandingkan antar perusahaan dan antar tahun, untuk menyediakan informasi mengenai aliran kas masuk dan kas keluar di masa mendatang. Dan yang terakhir adalah untuk membantu investor dalam menentukan return dan investasinya. Nah, sekarang kita memasuki apa itu going concern ya. Jadi going concern itu merupakan asumsi yang diwajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Asumsi going concern adalah pedoman akuntansi untuk mengidentifikasi apakah suatu perusahaan stabil secara finansial dan dapat memenuhi kewajiban bisnisnya dalam jangka panjang. Ini adalah prinsip akuntansi fundamental bahwa perusahaan secara finansial cukup stabil untuk tetap menjalankan bisnis dalam jangka panjang atau setidaknya melampaui periode fiskal berikutnya. Mengapa opini audit ini dikeluarkan? Laporan keuangan merupakan salah satu media bagi manajemen untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemangku kepentingan dalam rangka menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan harus memiliki informasi yang lengkap atau komprehensif dalam mengungkapkan semua fakta yang dilakukan oleh perusahaan selama satu periode. Nah, tujuan utama audit adalah untuk memberikan kepercayaan yang cukup bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Hasil audit laporan keuangan merupakan opini auditor yang dianggap sebagai simbol kepercayaan publik terhadap akuntabilitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Nah, bagaimana proses terjadinya? Dalam proses yang sedang berjalan, auditor dihimbau untuk mengevaluasi kelangsungan usaha dan kemampuan perusahaan dalam mempertahankan usahanya untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Going concern merupakan asumsi yang mewajibkan entitas ekonomi memiliki kemampuan operasional dan finansial dalam mempertahankan kelangsungan usahanya. Auditor bertanggung jawab untuk mengevaluasi apakah terdapat keraguan substansial tentang kemampuan perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan bisnisnya untuk jangka waktu yang wajar. Opini audit going concern merupakan audit modifikasi yang menurut pertimbangan auditor terdapat ketidakmampuan atau ketidakpastian yang signifikan terhadap kelangsungan suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya. Pentingnya going concern things menunjukkan bahwa diperlukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi opini audit going concern dalam hubungan auditor dengan klien. Adapun karakteristik hubungan antara auditor dan klien meliputi audit client tenure, audit like, dan opinion shaping. Hubungan opini audit going concern dengan keadaan keuangan.
Opini ini juga terkait dengan keadaan keuangan suatu perusahaan, dalam hal ini rasio likuiditas dan tingkat leverage. Rasio likuiditas bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban mencar. Semakin kecil likuiditas suatu perusahaan, hal tersebut menunjukkan perjuangan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Oleh karena itu, auditor kemungkinan akan memberikan pendapat going concern. Indikator dari opini audit going concern. Tidak ada prosedur khusus yang harus diikuti oleh auditor dalam mengeluarkan opini ini. Sebaliknya, informasi ini diperoleh dari jumlah total semua prosedur audit lain yang dilakukan. Indikator potensi masalah kelangsungan usaha adalah yang pertama, ada tren negatif, bisa berupa penurunan penjualan, kenaikan biaya, kerugian berulang, rasio keuangan yang merugikan, dan lain sebagainya. Kedua, para karyawan kehilangan manajer kunci atau karyawan yang terampil, serta berbagai jenis kesulitan tenaga kerja seperti pemogokan. Ketiga, sistem pencatatan akuntansi yang tidak memadai. Kemudian yang keempat, proses hukum terhadap perusahaan yang mungkin termasuk kewajiban dan hukuman yang tertunda terkait dengan pelanggaran hukum, lingkungan, atau lainnya. Selanjutnya, hak milik intelektual, hilang atau kadaluarsa lisensi atau paten kunci. Struktur bisnis, perusahaan telah kehilangan dan tidak dapat mengganti pelanggan utama atau pemasok utamanya. Dan yang terakhir, pembiayaan. Perusahaan telah gagal membayar pinjaman atau tidak dapat menemukan pembiayaan baru. Nah, ini karakteristik lainnya termasuk perusahaan itu memiliki kemungkinan lebih kecil untuk dilikuidasi. Yang kedua, perusahaan terus beroperasi dengan menggunakan aset yang ada untuk memenuhi kewajiban untuk menghindari kebangkrutan. Yang ketiga, perusahaan mampu memperoleh laba di masa depan karena tidak berencana atau tidak dipaksa untuk melikuidasi mereka. Yang keempat, sebuah perusahaan diharapkan tetap bertahan dalam bisnis setidaknya selama 1 tahun. Dan yang terakhir, nilai perusahaan yang diasumsikan sebagai going concern lebih tinggi dari nilai break-up-nya. Kemudian di sini ada kegunaan dari asumsi going concern. Jadi kegunaannya itu dapat memberikan wawasan tentang bisnis bagi calon pemberi pinjaman atau investor ketika mereka melihat laporan keuangan perusahaan. Jika mereka merasa bahwa bisnis mungkin akan mengajukan kebangkrutan atau gagal dalam 12 ke depan, mereka mungkin tidak bersedia untuk meminjamkan uang kepada perusahaan atau menginvestasikan dana dalam bisnis. Nah, bagaimana auditor mengidentifikasi status going concern suatu perusahaan? Nah, ini jawabannya. Auditor akan memeriksa laporan keuangan perusahaan untuk menganalisis kondisi operasinya, untuk menentukan apakah mereka cocok untuk bisnis yang akan dijalankan dalam jangka panjang. Auditor kemudian akan mengeluarkan laporan tentang status going concern perusahaan. Ya, ini auditor akan menyusun asumsi going concern itu yang pertama menyusun laporan keuangan. Nah, prinsip going concern merupakan salah satu asumsi fundamental dalam akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Prinsip ini mengikuti prinsip biaya,
aktiva dan kewajiban dicatat dengan dasar pemikiran bahwa selama kegiatan usaha normal, perusahaan yang diasumsikan sebagai going concern akan terus beroperasi dan merealisasikan aktivanya sampai aktiva tersebut telah disusutkan sepenuhnya dan melepaskan kewajibannya. Prinsip going concern juga digunakan untuk menghitung penyusutan aktiva berdasarkan umur ekonomis yang diharapkan sebagai lawan dari nilai pasar saat ini. Akuntan suatu perusahaan dapat memutuskan apa yang tepat untuk dilaporkan dalam laporan keuangan. Biaya dan aset tertentu seperti asuransi yang dibayar di muka, biaya startup, atau biaya penyusutan aset berwujud dapat ditambahkan dalam laporan keuangan ke periode akuntansi mendatang. Namun, jika prinsip going concern ini tidak berlaku, maka tidak mungkin untuk mencatat biaya dibayar di muka atau yang masih harus dibayar. Yang kedua adalah menganalisis tren bisnis terkini. Nah, menganalisis tren bisnis baru-baru ini dapat berguna untuk menentukan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, nilai saat ini, dan akibatnya status kelangsungan hidupnya. Pihak yang berkepentingan atau profesional keuangan dapat menilai status going concern suatu perusahaan berdasarkan faktor-faktor seperti efisiensi operasional, pangsa pasar, pengaruh di pasar, penggunaan aset, dan kemajuan teknologi. Mereka juga dapat menilai status going concern dengan menggunakan metode discount cash flow atau DCF dengan mengasumsikan profitabilitas di masa depan. Setelah mempertimbangkan tren bisnis terkini untuk menentukan status going concern suatu perusahaan, para pemimpin dan pemegang saham dapat membuat proyeksi dan rencana bisnis yang lebih efektif. Akuntan dapat menggunakan prinsip going concern untuk menentukan bagaimana perusahaan harus menangani pengurangan biaya, penjualan aset, atau pergeseran ke produk yang lain. Misalnya nih, ada perusahaan mungkin perlu untuk menutup kantor cabang kecil dan menugaskan kembali karyawan ke departemen lain di dalam perusahaan untuk mengoptimalkan lagi arus kas dan aset dan tetap menjadi going concern. Apa yang dimaksud dengan opini negatif going concern? Nah, setelah menganalisis laporan keuangan perusahaan, jika seorang auditor ini menemukan bahwa bisnis tersebut mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya dalam 1 tahun, mereka dapat mengeluarkan opini negatif going concern. Ini menyiratkan bahwa auditor menduga perusahaan harus menutup bisnis karena alasan keuangan dalam 12 bulan ke depan. Auditor juga berkewajiban untuk memasukkan temuan mereka dalam laporan audit mereka. Sekalipun seorang auditor mengeluarkan opini going concern yang negatif, hal itu tidak mengindikasikan bahwa perusahaan pada akhirnya akan gagal secara pasti. Pendapat tim manajemen perusahaan tentang posisi bisnis mereka dan rencana mereka untuk menjaga bisnis tetap menjadi going concern juga harus dipertimbangkan. Nah, ini ada beberapa rencana untuk memastikan perusahaan tetap menjadi going concern dapat mencakup yang pertama, restrukturisasi utang, kedua, menjual aset untuk membayar utang, ketiga, memperoleh pembiayaan tambahan untuk menghindari likuidasi, keempat, mengurangi biaya untuk meningkatkan profitabilitas, kelima, memperoleh ekuitas tambahan dari pemilik atau pemegang saham,
Keenam, memperbaiki kondisi operasi bisnis. Dan yang terakhir, mendapatkan jaminan pihak ketiga untuk mengurangi resiko. Kemudian di sini ada tanda bahaya yang menunjukkan bahwa bisnis ini tidak going concern. Yang pertama ada likuidasi atau penghentian operasi, dan yang kedua ada penurunan biaya untuk membeli produk atau jasa khusus dari perusahaan. Likuidasi atau penghentian operasi. Perusahaan tidak lagi menjadi going concern ketika manajemen memutuskan untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasi. Ketika auditor eksternal memeriksa laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh dan menentukan bahwa perusahaan mungkin tidak lagi menjadi going concern, mereka dapat berspekulasi bahwa asetnya mungkin terganggu. Ya, hal ini dapat menyebabkan penurunan nilai tercatat aset ke nilai likuidasi mereka, sehingga aset akan kehilangan nilai yang pernah mereka miliki sebelumnya. Kemudian di sini ada penurunan biaya untuk membeli produk atau jasa khusus dari perusahaan. Jika perusahaan tidak lagi menjadi going concern, aset khusus perusahaan tertentu seperti perangkat lunak khusus dapat bernilai jauh lebih rendah dalam penjualan kembali daripada biaya pembeliannya. Selain itu, jika perusahaan terburu-buru untuk menjual asetnya, perusahaan tidak bisa menunggu harga jual yang optimal gitu. Kemudian juga jika perusahaan tidak lagi menjadi going concern, itu akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah bangkrut, sehingga melikuidasi asetnya. Meskipun tidak ada satu tanda pun yang merupakan indikasi yang pasti, kombinasi dari beberapa tanda mungkin menunjukkan bahwa perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kemudian di sini ada beberapa tanda bisnis memerlukan perhatian khusus secepatnya. Yang pertama ada rasio lancar yang sangat rendah. Kedua, tagihan yang lama belum dibayar atau gagal bayar pinjaman. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk mendapatkan pinjaman. Keempat, penolakan kredit oleh pemasok. Kelima, ketergantungan pada diskon penjualan. Keenam, aset jangka panjang dalam dokumentasi keuangan. Ketujuh, restrukturisasi utang yang substansial atau penjualan aset. Kedelapan, nilai penjualan yang rendah secara konsisten. Kesembilan, kerugian yang berkelanjutan dari tahun ke tahun. Kesepuluh, gugatan hukum saat ini atau baru-baru ini. Dan yang terakhir ada rencana untuk menyatakan kebangkrutan. Kemudian di sini ada tanda bisnis membutuhkan perhatian khusus di masa depan, khususnya di masa depan gitu ya. Yang pertama ada pertumbuhan dalam persaingan. Yang kedua, kehilangan waralaba, paten atau lisensi. Ketiga, kehilangan klien utama. Keempat, kegagalan untuk berinvestasi kembali dalam pengembangan produk baru. Kelima, kesulitan dalam merekrut staf. Keenam, ketidakmampuan untuk membayar dividen. Yang ketujuh, tidak menggunakan asuransi bencana atau kecelakaan. Jadi kesimpulan dari evaluasi kelangsungan usaha yaitu asumsi going concern adalah prinsip akuntansi yang membantu menentukan apakah suatu perusahaan stabil secara finansial. Ini adalah salah satu asumsi utama dari prinsip akuntansi berterima umum atau PABU.
Jika seorang auditor mengeluarkan going negative concern selama proses audit, ini menyiratkan bahwa auditor menduga perusahaan harus menutup bisnis karena alasan keuangan dalam 12 bulan ke depan. Lalu ada kata-kata motivasi dari saya. Hanya kamu yang tahu betapa berharganya dirimu. Jangan biarkan orang lain merendahkan atau menomorduakanmu. Namun yang lebih penting, jangan sampai kamu merendahkan dirimu sendiri. Nah, ini ada kata-kata motivasi dari saya, yaitu orang sukses itu tidak pernah terancam dengan kesuksesan orang lain. Dan orang bahagia itu tidak akan pernah merasa iri pada kebahagiaan orang lain. Jadi, bersyukur atas pencapaian kita saat ini, tidak perlu melihat orang lain, cukup kita mengevaluasi diri kita selama ini sudah sejauh apa, seperti itu. Dan ini ada beberapa referensi dari PPT yang sudah kami buat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.